Ah, halo semuanya, kembali sama saya Eri. Ah, saya juga, saya maba juga di sini. Jadi kalau misalnya ada mm, mungkin ada nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Mungkin kita bisa, sorry. Ah, ya kalau misalnya nggak ada yang ngerti bisa langsung tanya aja saat saat aku jelasin. Entah di tengah jalan juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Mungkin kita simpan aja sih pertanyaannya, mungkin buat nanti dicari tahu ke depannya. Oke. Nah, sebelumnya sih aku mau nanya nih, se- ini udah pada nonton sesi yang sebelumnya belum nih? Karena komputer ini jangan sampai kelewat yang sebelumnya. Maaf, Eri, nanti bisa dikirim ulang nggak? Soalnya saya di HP yang dulu udah kereset. Nah, Nanti gimana ya? Ada ini gak videonya ya? aku sementara upload di YouTube, Pak. Nanti aku kirim linknya. Oh, oke. Jadi, Nanti itu dikirim ya. ulang aja ya. Ya, Mbak. Siap-siap. Terima kasih. Oke. Nah, jadi mungkin aku mau reminder dulu sih. Sebelumnya tuh udah ngapain aja. Nah, yang sebelumnya tuh kita udah ngejelasin apa aja yang ada di sini nih. Terus apa itu OpenScript, apa itu script, apa itu command line. Nah, command line ini yang kayak gini. Nah, ada juga yang bikin yang versi script. Kita bisa bikin di sini. Sorry. Sebelum sebelum memulai ini sebaiknya kita berdoa dulu sih ya untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Eh, oke. Nah, jadi yang sebelumnya tuh di sesi pertama tuh kita udah ngejelasin apa aja nih yang di sini. Terus apa itu script. Nah ini apa itu script. Bedanya, terus apa itu bedanya command line dengan script. Nah, command line itu biasanya disimpan itu command line itu sorry, script ini bisa kita masukkan perintah seperti ini. Dan ini bisa kita save. Sorry. Ini di close aja terus di save. Nah, kita save. Nah, dan bedanya script dengan command line itu apa? Bedanya bedanya command line dengan script itu perintahnya bisa kita simpan di dalam hard disk, sedangkan di command line ini perintahnya kita simpan di ah sorry, kalau yang ada di command line ini semua perintah disimpan di di memori komputer atau di RAM. Nah, itu sih bedanya. Terus apalagi ya kemarin tuh. Nah, ya. Sebelum juga kita udah masukin udah apa aja sih perintah-perintah perintah-perintah yang penting di sini kayak get WD itu untuk kita tahu working directory yang posisi command line kita berada di mana, itu bisa pakai get WD atau juga kita set set WD biar biar pindah ke working directory yang lain. Nah, oke. Nah, selan nah mungkin kemarin tuh udah sampai modul 2 terakhir. Nah, sebenarnya sekarang mau lanjut ke modul 3. Nah, mung- eh, mungkin sebelum nyampe ke modul 3 aku mau tanya dulu nih, mau tes dulu nih. Misal aku punya perintah kayak gini, 2 tambah 2. Nah, kalau aku munculin X ini, kalau aku munculin X ini, nah itu apa nih yang bakal muncul? Ada yang tahu? Aku belum tahu. Oke. Mau bukan ya? Oke.
Ya udah berarti lebih baiknya kita start deh sebelumnya deh atau mungkin dari sini aja deh dari command line ini ya. Nah, X ini 4. Oke. Bentar-bentar ya, sebentar. Tuh buka mode sebelumnya dulu deh. Nah, oke. Nah, dari begini. Ini command line ini itu kita mau memerintahkan sebuah argumen untuk komputer jalankan. Kita taruh di command line ini. Nah, di command line ini, sorry, kita ya di command line ini kita bisa bikin variabel. Nah, bikin variabelnya itu kayak gimana? Eh, Contoh aku punya variabel namanya A. A ini kita ibaratkan sebagai angka 1. Nah, maka A-nya 1. Kalau di matematika biasanya ya biasa di matematika tuh misal aku punya X nih. X ini sama dengan 1. Nah, maka di komputer juga X uh, sama dengan 1 tuh seperti ini. Saat kita panggil X itu 1. Oke. Nah, eh, atau gimana nih? Atau mau ngulang lagi ke modul 1 atau langsung modul 3 nih? Karena eh karena aku nyaranin belajar ini jangan sampai loncat gitu. Kayaknya lanjut aja deh, Ri. Oke, lanjut aja ya. Ah, biar nggak double-double, biar nggak habis waktu gitu. Nah, itu. Ya nggak apa-apa, saya ngikut aja. Nanti lihat itu YouTube, ya, apa YouTube apa? Iya, nanti aku Ya, kirim linknya, Mbak. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut, saya menyimak aja. nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang ditanya langsung tanya aja ya. Misal aku ketik ketik apa gitu, kalian nggak ngerti, langsung tanya aja. Oke, Ri. Oke, oke. Nah, gitu aja ya. Oke. Nah, sekarang aku mau buka modul 3. Nah, modul 3 itu eh bagi kegiatan belajar 1 itu soalnya penjelasan tentang jenis-jenis objek dan operasi dasar aritmetika. Nah, eh objek itu apa? X ini yang variabel ini tuh bisa kita sebut juga objek. Tapi objek ini setiap objek itu pasti pasti punya tipe data. Nah, corpus. Nah, tipe data. Nah, setiap tipe ada beberapa tipe data di R ini yang dipakai kayak numeric, terus logical, terus kompleks, ada apa lagi ya? Oh, ada ini, ada karakter. Nah, ini dan lain-lain. Ada banyak sih tipe data tuh ada banyak banget tipe data atau juga kita bisa bikin tipe data sendiri yang yang untuk untuk di awal-awal sih lebih baik kita bisa tahu ini itu apa aja. Oke. Nah, numerik itu. Nah, numerik itu semisal aku punya variabel X di mana variabel X-nya sebangan 1. Nah, ini bentuk tipe datanya numerik. Aku contohin ya. Nah, X ini sama dengan 1. Nah, bagaimana kita ngecek tipe datanya itu? Ini benar-benar numerik atau bukan? Kita bisa pakai perintah kayak gini. Class X. Nah, ini 1 sebagai numerik. Nah, eh semisal aku tulis kayak gini.
ini bakal jadi numerik atau bukan? Ayo, ada bisa jawab ya atau tidak? Hmm, eh, Enggak kayaknya. oh enggak. Kayaknya Oke. bukan ya, itu karena I ya. I apa satu sih? Ini satu, ini satu. Berarti Jadi nomor yang satu pakai kutip, yang satu nggak pakai kutip. Jadinya karakter ya? Ya, kita coba ya. Plus X. Oke, jadinya karakter. karakter. Ya. Nah, semisal kalau atau juga bisa kita cek secara gini. X is sorry is numeric X. Nah, diklik kayak gini. Nah, karena hasilnya false, karena kita cek nih is numeric, sorry, apakah X ini numeric? Perintahnya kayak gini. Kita cek ternyata false. Berarti bukan. Nah, misal aku bikin variabel baru namanya y ini 3, kita cek apakah ini numeric, is numeric, Iya. y. Nah, benar. Berarti ini benar numerik, true. Cuman bedanya kita pakai is numeric, hasilnya sebagai logical, true atau false. Logical tuh datanya cuma true atau false. Oke. Nah, selain kita ngecek apa ini tipe datanya, kita bisa ngecek juga length-nya atau size. Maksudnya tuh dalam objek ini ada berapa sih isinya? Ah, contoh yang tadi ya, contoh kayak gini, length X, isinya 1. Nah, semisal aku punya variabel namanya m. M ini sebuah vektor 1 sampai, sorry, ini ketutupan, 1 sampai 10. Kita cek ya. Nah, jadi aku punya vektor 1 sampai 10. Kita cek nih, bener gak isinya 1 sampai 10? M, sorry, length M. Nah, benar. Ternyata isinya ada 10 data. 1, 2, 3 sampai 10. Oke. Tapi oh ya. Aku mau tanya, Ri. Ya, ya, boleh. Tapi itu datanya berarti harus pakai space ya? Tiap satu data Yang mana? yang Yang satu mana? kalau buat hitung length dia ngedeteksi kalau misalnya antar satu apa antar satu itu karakter dengan karakter lainnya. Iya, Oh, iya. Jadi sebenarnya ini ada gap ya, ada jarak. Nah, ini setiap jarak ini bisa dihitung satu data ini. Bisa dihitung satu. Jadi walaupun depannya 2, terus yang keduanya 2 juga, tapi ternyata isinya ada 10, kita bisa pakai cek ini length 10. oh, oke. Paham, paham. Jadi length itu jumlah data ya. Iya, jumlah yang ada di dalam Ya. variabel ini. Terus itu C kurung buka 1.10 maksudnya C itu kolom. C ini kita sebuah fungsi. C ini sebuah fungsi. Kalau dalam komputer, C ini ya disebutnya fungsi. Nah, fungsinya untuk kita bisa bikin himpunan 1 sampai 10. Nah, maksud dari C ini kepanjangannya aku nggak tahu sih. Kepanjangannya apa. Atau selain 1 sampai 10 kita bisa ngetik secara langsung sih. C 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti muncul kayak gini. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, ya,
Nah, nah kan kita tahu kan kalau di matematika itu kita nggak boleh ngebagi sampai nol kan ya. Mm. Nah, di komputer juga nggak boleh ngebagi dengan nol. Tapi kadang bisa-bisa aja. Kadang ada beberapa yang ngizinin, beberapa sorry, ada beberapa software juga. Nah, kita punya oh, akan ada yang infinite, ada yang undefinite, beda. Jadi di sini kita munculnya di R ini munculnya infinite. Oke. Ini XP atau eksponen. Ini ada fungsi eksponen. Dan eksponen ini aku masukin minus X. Jadi maksudnya aku mau ngeksponen min X ini. Dan X ini adalah sebuah infinite dong. Berarti karena aku kasih min itu totalnya nol. Ini ikut di modul di halaman 3.6. Nah, di saat kita coba nih ya operasi aritmetika di mana X di mana kok nggak bisa aku ketik, sorry, nggak bisa aku ketik. Oke, baik lagi. Nah, tadi itu X sama dengan X adalah 50/0. Oke. Nah, misalkan aku mau X ini mau aku kurang dengan X. Jadi infinite dikurang infinite. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya jadi none. None ini artinya not a number. Jadi bukan sebuah angka. Nah, ini juga tipe data. Kita bisa nyebut ini juga sebagai tipe data. Atau juga kita coba aja. Kayak kita tes nih. Kelas dari X dan X ini apa? Oh enggak, sorry. Ini masih numerik tipe datanya. Cuman bukan sebuah angka. None. Oke. Nah, tadi ada apa aja? Nah, ini soal numerik. Kita lanjut ke logik. Eh, kita ke karakter deh ya. Nah, eh, nah, karakter tuh yang tadi satu dengan kutip satu ini bakal beda karena kutip satu itu sebuah karakter. Kita coba nih ya. X ini adalah satu tapi pakai kutip. Kita cek kelasnya X, kelas X adalah nah, X ini bakal jadi karakter. Kalau selain kutip bisa nggak, Ai? Airi. Oke. Selain kutip ya, kita coba pakai petik. Petik satu. Oke, ini masih bisa masuk ya codingannya. Sorry, perintahnya. Kita cek lagi nih. Kelas X. Nah, ini masih bisa pakai nih. Jadi selain pakai kutip, bisa pakai petik. Tapi semisal kita ngisi ini sebagai Jumat, pakai petik ya, Heeh. Jumat.
kan belakangnya tuh pakai petik. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Kalau kayak gini pasti error. No, Oh, expected symbol. Nah, jadi tapi ya gimana? nggak lanjut dulu nanti. Oke, oke. Eh, tapi kalau kita pakai petik, kalau ada petik lagi, kita bisa pakai slash. No, berarti ini codingannya berhasil ya. X Jumat. Tapi hasilnya pakai kata kutip, yang dimunculin tutup kutip, karena karakter pakai kutip yang dimunculinnya. Oh, Berarti kalau Hah? Gimana? ayah dulu deh, Ay. Oke. Iya, Berarti baik. slash di sini apa garis miring sini gunanya untuk menandai kalau itu tuh termasuk karakter gitu. Si tanda petik itu. Iya, betul. Kalau misalnya aku mau ngasih misalnya apa Ah, ya? eh, ah, eh, Masing-masing aku tulis masing-masing tapi pakai tanda penghubung kan. sebenarnya Nah, ya kita coba deh ya. oke, Kutip coba. masing-masing. Oke, masing-masing. Sorry. Oh, no. Nah, ini sorry. Nah, ini ya. Oke, kita coba. Bisa gak? Bisa. Tuh, masing-masing. Oh, Jadi slash ini aku agak lupa namanya apa. Slash ini kalau kalau nggak salah ya aku sebut sebagai Unicode. Unicode simbol. Bahasa Inggrisnya kutip apa ya? Petik. Quotes, oke. Oh, single quotes. function. Function. Oh, oke, kita cek ya. Ya, loadingnya lama. Airi, kalau Ya, misalkan sebuah karakter itu ditandai dengan tanda kutip atau enggak? oke. Eh, misal kita mau ini ya, definisi sebuah variabel. Karakter tuh bisa dimulai dengan kutip, bisa dimulai dengan ketik ini, petik. Jadi karakter harus semua karakter dimulainya pakai kutip atau petik itu ya, pasti harus dimulai kayak gini. Oh, Kalau seandainya kata-katanya doang aja, kata-kata doang itu masuknya apa ya? Oke, Misalkan Senin gitu, tapi nggak pakai tanda kutip gitu. oh ya, kita coba aja nih. X ini Senin. Masuknya kelas mana Bisa, gitu? nggak bisa. Karena masuknya sebagai objek, Mbak. Oh iya iya. Ya, misalnya gini, aku punya aku punya Y sebagai Jumat. Nah, aku punya X juga. Nah, X ini adalah Y. Nah, itu bakalnya seperti ini, Mbak. Kalau nggak pakai kutip, yang kita kita manggil objek jadinya. Atau lebih enaknya kita sebagai gini kali ya. Eh, aku punya variabel namanya hari Jumat. Nah, terus aku juga punya variabel X, di mana X ini adalah hari. Nah, ini berhasil, Mbak. Tanpa pakai kutip. Tapi, tapi isinya tuh bukan hari. Isinya Jumat. Jadi kayak dipanggil gitu ya? Ya, jadi dipanggil aja. Iya iya. Kalau misalnya hari ini belum kita definisi ya, misalnya hari ini belum kita definisi seperti ini, itu bakal muncul error seperti ini. Iya. Tuh. Nah, kalau kayak yang soal yang petik tadi, yang tanda slash itu, nah, jadi sebenarnya tiap sistem tuh ada uniknya sendiri, setiap simbol.
ada yang pakai Unicode, ada yang pakai UTF. Nah, yang slash ini aku kurang tahu, agak agak lupa. Coba bentar aku tes dulu deh ya. Tadi slash M bisa gak ya? Gitu. Oh, enggak. Oke. Oh, atau ini kali ya, Ri, kayak slash tuh karena untuk masukin untuk input karakter itu pakai tanda petik, makanya kalau di dalam Ya, karakter itu ada tanda petik butuh slash. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang masing-masing cuman tanda penghubung, kita nggak butuh slash. ya kemungkinan kayak gitu. Karena karena di beberapa beberapa software ya ada Mm-mm. yang kita pakai slash kutip Mm-mm. dengan slash M. Agak beda. Kan Oh. kalau nih, nah ini aku masukin slash N ya. Nah, tadi kan aku masukin slash N. Mm-mm. Nah, slash N ini sebenarnya bakal jadi simbol garis baru kalau di software yang lain. Nah, kalau di sini nggak jadi garis baru. Jadi mungkin yang kutip ini kemungkinan benar yang kata Ayah. Jadi saat kita pakai kutip, saat kita pakai petik nih, petik, petik lagi di sini, kita pakai slash, baru petik, baru terakhirnya kita kasih petik lagi. Jadi petik yang di sini nggak dibaca. Jadi mungkin kayak gitu sih untuk slash di sini. Gitu. Nah, di modul halaman 3,7 ada tabel 3.1. Nah, itu bermacam-macam objeknya tuh. Ada vektor, ada faktor, ada array. Ada, oke. Ini nggak ada ini ya. Oh, nanti seingat aku bakal dijelasin deh di modul selanjutnya soal soal vektor, faktor, array sama matriks. Nah, ya, ini aku bikin baru deh. Oh ya, kita lengkapin ini aja nih. Nah, tadi kan kita udah udah jelasin soal karakter ya, tipe data karakter. Nah, kalau logical, tipe data logical itu cuman ada true sama false. Nah, ya, misal X ini sebagai true, kita ketiknya gini, true X adalah true. Kita cek nih bener gak nih isinya logical atau bukan. Kelas X. Nah, bener. Kelas ini sebagai logical. Nah, terus ada lagi kompleks. Kompleks ini seingat aku ya. Nah, kompleks ini biasanya kayak gini. Kayak 4i. Ini tipe datanya kompleks. Kita coba ya, X sebagai 4i. Kelas X kompleks. Nah, ini tipe datanya kompleks. Oh ya. Nah, jadi selain selain kita naruh tipe data di dalam variabel, kita juga bisa bikin, kita bisa nyimpan setiap tipe data dalam vektor. Misal eh, number ya, sorry apa ya? Bilang, aku punya variabel namanya bilangan di mana isinya sebuah vektor. Nah, ya.
Misal isinya kayak gini. 1,1, terus isinya T, isinya F, terus isinya 4I. Nah, sebelumnya kan kita tahu nih, kalau C ini kita bisa isiin sebagai isinya kumpulan bilangan 1 sampai 10 atau 2 sampai 2, angka 2 nya ada banyak di dalam vektor ini C. Nah, gimana kalau misalnya di dalam C ini tipe datanya beda-beda? Logika fast. Kita coba nih. Kita munculin. Sorry. Nah, isinya bakal jadi kutip semua. Kita coba kelas, kita cek nih kelasnya. Sorry, kelas bilangan. Nah, ya itu bakal kubah jadi karakter semuanya. Saat kita ngedefinisiin sebuah vektor di mana vektornya berbagai macam tipe data. Ada juga tipe-tipe objek lain kayak faktor, kayak array, ada data frame juga. Kita kemarin juga udah jelasin soal data frame. Kemarin tuh gimana ya munculin data frame. Gini kali ya. Frame, data frame. Bisa gaya? Fix. Nah, kita ini tipe datanya data frame. Kalau data frame kita bisa ngelihat bentuk data kayak gini, tabel kayak gini. Ini bisa kita isi juga. Ini bisa kita ganti. Misal jadi X2, X2. Ini kita ganti jadi X1. Terus ini kita kasih X3, X3. Kasih nama Senin. Ini 1, ini 2, ini 3. Kasih. Oke. Kita lihat. Nah, ini kita cek tipe datanya apa nih. Nah, ini tipe datanya data frame. Jadi data-data tipe data-data yang kita sebut tadi nih sebelumnya nih kayak yang tadi nih X adalah hari, X adalah hari, X adalah number, itu semuanya bisa kita simpan dalam data frame. Ada juga tim series, ada juga list. Nah, itu setauku bakal dijelasin di modul yang lainnya di kegiatan belajar yang lain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak? Oh, sejauh ini aman sih. Kalau yang ini. Yang ini ya. Tapi ini ya udah mulai bisa ngikut lah ya. Nah, kita lanjut ke ini, ke kegiatan belajar 2. Maaf, tadi teh perintah untuk bikin data frame teh apa? Oke, jadi untuk bikin perintah data frame tuh kita pakai data.frame. Kayak gini. Kayak gini nih, data frame. Nah, kita masukin nih. Enggak kita masukin soalnya bisa. Isinya kosong. Data frame. Nah, ini udah jadi langsung data frame, Mbak. Kelas. Nah, sorry. Kita ganti deh variabelnya ya biar enak. Misalnya riwayat. Kita pengen punya data-data riwayat. Riwayat ini sebuah data frame. Nah, kayak gini udah bisa jadi data frame. Nah, untuk munculin kita tes nih. Ini benar-benar data frame atau bukan? Kita cek pakai kelas riwayat. Nah, sorry. Nah, ini udah benar nih, udah langsung jadi data frame. Gimana biar ngelihat tampilannya? Kita pakai fix.
perintahnya fix. Terus kita masukin data frame yang dibuat. Tadi kan udah bikin data frame-nya namanya riwayat. Masukin riwayat. Nah, nanti muncul nih data frame isinya tapi kosong. Atau juga munculinnya kita panggil aja langsung. Nah, karena datanya kosong, yang munculnya seperti ini. Oke, coba. Nah, Oke, oke. oke, kita lanjut ke ini ya, lanjut ke kegiatan belajar 2. Ya. Kok 2 sih? Bener ya 2? Oh ya, bener. AB 2 kan? Iya, ya 2. Oh iya, bener. Nah, di sini ada yang namanya working directory. Di sesi satunya sih sebenarnya udah aku jelasin beberapa hal kecilnya. Mungkin di sini lebih jelas. Jadi ada yang namanya ada fungsi namanya getWD atau disebut get working directory. Nah, itu buat kita lihat nih command line yang ini itu kerjanya sedang di folder yang mana sih? Nah, ini yang muncul folder dokumen. Artinya kalau mana file aku ya? Tadi ada di C dokumen. Nah, ini di dokumen. Nah, berarti aku ngerjain semua ngerjain ini nih perintah pit yang aku buat itu di dalam folder sini. Nah, pindahnya gimana? Pindahnya kita pakai set wd, terus kita pindah ke ke kuliah, ke UT, terus satu directory. Nah, ini di copy terus masukin sini. Nah, ini kan slashnya miring gini ya, kita ganti jadi slash gini. Nah, ini udah berhasil nih, kita cek nih git wd. Nah, ini udah pindah nih. Sekarang kita ngerjain, jadi semisalnya kita mau nyimpen file itu yang kesimpannya di sini, bukan di dokumen yang tadi. Kalau kita udah set wd ini nih, kita udah set wd ini. Nah, mau eh, ada juga perintah di dir, namanya dir atau bisa disebut juga directory. Ini ngecek nih di dalam working directory kita itu ada file apa aja. Kita bisa cek nih pakai dir. Nah, ternyata ada file namanya data.r.dat. Nah, ini sama isinya data R, ini juga data R. Karena filenya dat, belakangnya titik dot dat. Nah, oke. Nah, ini kan aku udah bikin data sih. Kalau dibuka isinya, sorry. Ini aku buka secara Notepad. Nah, jadi aku punya data bentuknya kayak gini. Nah, ini nama tiap kolomnya, V1, V2, V3. Nah, ini data-datanya. Terus kita panggil nih di sini. Itu caranya pakai ini. Misal aku punya variabel namanya data aku, terus grab variabel, masukin file di sini. Aduh, sorry. Masukin file di sini. Nah, ini berhasil. Kita cek dataku. Nah, nanti muncul di sini nih. V1, 12, 13. Nah, munculnya kayak gini. Nah, itu di fungsi readable ini banyak banget konfigurasinya atau parameternya. Jadi misal
eh nah, header. Jadi maksudnya di sini aku tambahin header sama dengan F. Jadi di sini aku nggak pengen pakai nggak pengen nambahin header di saat aku masukin data ini. Cek. Oh, ternyata masih bisa. Dan ternyata masih bisa. Bentar. Seingatku tuh yang mana ya? Oh iya iya. Bentar. Bentar ya. Ya, ternyata masih sama. Oke. Hmm. Oh, bentar. Oh iya iya iya. Oke. Nah, jadi gini. Nah, ini kan ada fungsi namanya read titik table untuk munculin data kayak gini. Nah, nah di dalam tabel ini ada berbagai macam parameter atau konfigurasi lainnya. Misal kayak step step ini separator. Jadi setiap elemen, setiap yang ada di data sini, pengen aku pisah. Ehm, jadi nggak pakai ini kan ada pemisah ya. Ini kayak gini nih pemisah. Apa ya disebutnya ada white space. Nah ini pengen aku ganti jadi pakai koma. Oh gini, bentar. Sebenarnya ini kayaknya koma deh. Slash T. Entah. Nah, pokoknya di dalam fungsi ini ada berbagai macam konfigurasi, ada banyak. Kalau dicoba semua kemungkinan ribet sih. Karena hmm, kita harus punya alasan alasan dulu nih sebelum pengen ngubah data ini kayak gimana gitu. Baru kita pakai eh, parameter parameter yang lainnya. Tapi kalau nggak pakai parameter buat munculin data kayak gini juga cukup. Dataku kayak gini juga cukup. Nah sebenarnya eh, dalam sini tuh ada juga nih. Sebenarnya kita ini nggak pakai parameter kayak gini. Sebenarnya udah ada nama parameternya file. Ini sama aja. Dataku, nah ini sama aja. Dalam data R yang tadi itu filenya emang hanya satu aja, Dri, Ini datanya. ya, ini ya. Ah, ah, Oh ah, ah. ini aku, ini aku bikin sendiri. Oh, Ya, ini kan, nah ini kan foldernya aku bikin sendiri sampai sini, ah, ah. sampai R, sampai working directory. Nah sampai sini, ini aku bikin sendiri. Jadi kalau eh, kalau kalau punya working directory sendiri, kita bikin di sini file sendiri nih. Misal aku bikin ya, name Oke. file, text, misalnya dat data siswa. Oke, nah ini kan masih bentuknya teks. Ya. Oke, kita edit dulu nih. Mungkin isinya nama siswa Budi Hartono
Naruto, kucing, jangka, lalat. Nah, ini kita save. Tapi save-nya jangan sebagai .txt, simpannya Oh, sebagai nafas. Terus kita kasih extension namanya dat kayak gini. Nah, nanti munculnya kayak gini nih, baru muncul. Tipe hmm. datanya DAT, terus ini data yang tadi kita kita bikin nih. Open with node, edit in notepad, nah isinya kayak gini. Nah, terus Oh berarti, ah, ya, terus bentar. kita Berarti kalau ya, tunggu bentar. Deh, aku mau nanya juga. Berarti kalau misalnya satu file gitu tuh, dat gitu tuh memang satu aja? Atau bisa diisi dua apa gitu? Nggak bisa ya? oh, jadi maksudnya ada data di dalam data lagi bukan? Ah ya, bener. Ada nggak? Bisa Oh, nggak tuh? aku nggak tahu sih, kemungkinan sih nggak bisa sih, kemungkinan nggak bisa karena Oh, karena entah strukturnya kayak gimana. Karena ini pun ada strukturnya saat kita bikin data kayak gini. Ini datanya karena bukan datanya bukan Excel ya, karena nanti ada juga kita bikin data pakai Excel. mm, Nah, datanya kayak gini. Pertama kita kan data biasanya ada kolom sama row. Nah, ini kan ada 3 kolom 2 row. Berarti harus diisi semua. oh berarti tetap ya kalau dalam satu file itu tuh harus satu data aja. Berarti gitu lah ya. Iya, kita satu data aja. Nah, kita Oh, oke. nih, misalnya data siswa, red table, file, data siswa, red. Oh, salah. Bentar. Bentar nggak ya? Data siswa. Oh, oke, sorry. Ini karena nggak ada headernya. Kita harus ngasih header nih. Misal headernya A1, Oh, A2, tipe spasi, A3. Oke, terus kita baca. Nah, kok nggak bisa? Bentar. Aku mau punya. Nah, mungkin harus kasih ini kali ya. Hit, header. Nggak bisa. Header, tuh. Oh, nggak bisa. Bentar. Complete line. Oh, mungkin datanya harus rapi kali ya. Kalau cek yang tadi tuh mana ya? Ini ya. Oh iya, datanya harus rapi. Kalau yang tadi tuh kayak gini, berarti sini, sini, kayak gini. Coba. Oh, sorry. Mungkin datanya segini kali ya. Saya coba aja nih. Karena kayak gini emang harus nyoba-nyoba. Kalau nggak nyoba-nyoba, nggak tahu kita hasilnya kayak gimana. Hmm, Tadi teh filenya titik dat apa? Titik apa Iya, tadi? titik dat, DAT. Ini set. Oh, table. Oh, gagal ya. Ininya kali. Enggak. Incomplete. Incomplete ya. Bedanya ya. Nah, pokoknya ini sih contoh data yang aku bikin kayak gini.
Coba kalau pakai ini ya. Coba kalau pakai angka kali ya. 2, 3, 4, 5, 6. Wah, nggak bisa. Ternyata nggak bisa, guys. Kemarin gue bikinnya gimana ya? Tuh. Hmm, apa harus pakai separator kali ya? Enggak. Oh, incomplete final line. Oh ya. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah kayak gini. Nyata. Nah, oh iya. Ketemu nih. Ternyata ya. Jadi kita bisa bikin kayak gini nih. Budi. Ngetik lagi. Hartono 3. Kalau nggak pakai ini deh. Kita coba dulu ya. Nggak pakai kutip. Hartono, Naruto, kucing. Hmm, nah, Jaka. Nah, ternyata harus enter dulu. Jadi ada garis bawah di bawah. Kita save, kita coba. Ternyata bisa. Nah, kita lihat nih datanya. Nah, yang muncul kayak gini. Budi, Hartono, Naruto, Kucing, Lala. Oke. Kayaknya nggak pakai ini juga bisa. Kita coba nih. Nah, kayak gini juga bisa. Oh, Maksudnya tadi di enter gimana sih? Nah, jadi berarti dia jadi kan terakhir kita ngetik di sini. Habis ketik Jaka. Nah, itu bikin garis baru. Enter. Nah, di sini. Jadi harus ada garis baru. Baru kita save nih. Baru bisa dimasukin ke sini. Gitu, Mbak. Ini bikin ya. Oke, nah, kalau kita buka sebagai data frame di R, data siswa, nah munculnya kayak gini. Ini ada V1, V2 kayaknya dari data sebelumnya deh. Karena tadi sebelumnya masukinnya V1, V2. Mungkin kalau diganti jadi hiddennya diganti, jadi A1, A2, A3, terus kita kasih ini close, ini kasih header, terus dan kita kasih export. Oh iya, oke. Nah, jadi di
Nah, tadi kan aku bikin data kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, semisal di atasnya kita dikasih header nih, tiap ininya A1, A2, 3. Datanya nih, readable, terus kita tambahin headernya harus sama dengan true. Artinya kita bakal headernya juga ikut. Nah, yang munculnya kayak gini. Nah, kayak gini, A1 headernya A2. Nah, semisal semisal dalam data ini tuh kita cuman pengen ngambil satu satu aja nih. Satu variabel nih, misal Hardono. Nah, itu singkatku ngambilnya kayak gini. Data siswa dolar hmm, P A2 dol A2 terus satu deh kayaknya gini. Sorry. Kayaknya gini. Ya, kayak gini. Jadi aku cuma pengen ngambil si Hartono aja nih. Pakainya gini. Pertama nama headernya misal aku mau ngambil Budi nih. Nama headernya 1. Terus urutannya, nah urutan ini dimulai dari 0. Jadi Budi ini 0, terus Hartono ini 1, Naruto ini 2. Nah, jadi ngambilnya 0. A1 0. Sorry. Kok nggak bisa? Oh, sorry. Jadi bacanya gini. A1 1. Karena urutannya ini 1. Jadi kita ngambil A1 1. Kalau ngambil si Budi. Kalau ngambil Hartono A2 1. Ngambilnya Hartono. Kalau ngambilnya Jaka A3 2. Kayak gitu. Jadi A1 1 dapatnya Budi. Data siswa dolar A3 2 dapatnya Jaka. Kayak gini. Kalau misalnya pengen ngambil satu data dari data frame ini gitu. Nah, sampai ini paham nggak nih soal apa itu data frame sama ngambil data data dalam data frame? Atau mungkin ada yang ingin ditanyain sampai sini? Atau tadi banyak percobaan yang gagal. Ya, aku bikin malah banyak gagal. Gimana guys? Ada yang mau ditanya gak guys? Nggak ya. Oke. Tadi teh bikin ininya kolomnya pakai tab atau pakai spasi ya? Oh ini kita coba nih mana tadi? Ini ya bikin kolom ini. Tadi sih aku pakai tab sih, pakai tab. Tapi yang di sini pakai spasi. Jadi kemungkinan yang penting datanya rapi sih. Rapi, jadi depannya rata kayak gini. Kayaknya kayak gitu sih Mbak. Itu Ini tuh saya di dokumen ya apa sih di apa ya? ini aku teksnya pakai Notepad. Oh, Belakangan notepad. Notepad ya. Iya. Ini sebagai sampel aja sih. Kalau selain di Notepad bisa nggak tuh Yari?
Maunya di mana? Mau di dokumen atau di mana gitu? Seingatku harusnya sih bisa ya. Misalkan di Karena Word gitu, bisa. aku ada Word kayak aku nggak ada Word. Ada WordPad nih. Kita coba ya. Masukin aja. Harusnya sih bisa selama extensionnya lebih baiknya sih dibikinnya dari spreadsheet sih. Hmm. Nah kayak gini terus di as save as tadi di mana ya di kuliah kelas 1. Nah disimpannya sebagai wah nggak ada teks dokumen bisa gak ya? Oh nggak bisa. Kalau pakai titik dan oh nggak bisa. Nah sebenarnya bisa selama ininya kita bisa pilih al karena di Notepad kita bisa pilih al. Kalau di sini nggak ada pilihan al karena extensionnya kita bikin sendiri. Atau sebenarnya bisa sih s- kita simpan sebagai teks dokumen terus tadi kita ganti ya data siswi. Nah ini nol kacau. Kok nggak bisa teks dokumen tentang siswi jaga ya nggak save deh. Nah terus buka ke tadi daftarnya. Nah ini data siswi. Nah ini kan kayak gini tetap bisa kita buka di Notepad. Terus kita ganti eh wah nggak bisa. Tetap sih kita harus ganti formatnya. Kita save lagi di sini. Nah, nah karena kalau di Notepad itu bisa all files. Selama bisa all files, terus kita ganti datanya jadi DAT, itu kita bisa bikin sih. Sebenarnya dimanapun bisa. Selama kita bisa bikin filenya jadi DAT, itu bisa. Nah ini kayak gini. Ini pasti bisa dibuka. Gitu sih. Gimana? Oh, Mau nggak? berarti sama punya dat lah ya, baru Iya, bisa yang ya. penting filenya dat Oh, oke. Berarti lebih data. praktis di Notepad ya? Iya, untuk bikin data-data simpel sih ya, data-data simpel ya. Ya. Kalau bikin data kompleks, datanya lebih banyak, jangan di Notepad, pisahin di Excel. Karena file Excel sebenarnya harus bisa dibuka di R ini. Nah, mau dicoba gak ya? Nah, ada gak ya? Oke, kita coba aja langsung. Iya, aku nggak pakai Excel ya. Hmm, pakai ini. Ini di close dulu. Nah, bisa kita bikin di sini ya. File Ruby Apano Jaka kucing bingung gugup. Oke, nah kita save. Nah ini sebenarnya sih bisa di save sebagai Excel juga. Nah misal aku ganti jadi Excel 2007 sampai 365.
nama nama orang. Oke. Nah, kan filenya Excel ya tuh, Microsoft Excel Worksheet. Nah, kita coba nih masukin. Kita baca datanya di R. Nama orang. Read variable. Nah, itu ekstensinya apa ya? Nah, kita cek dulu nih ekstensinya apa. Nah, ekstensinya XLSX. Masukin nih nama orang. Nama orang. Table, file, nama orang, XL, SX. Wah, ternyata nggak bisa. Bentar. Nama inheritable, enaknya kemudian embedded nulls. Dan 5. Oh, ternyata, oke, bentar. Bisa deh pakai gini. Ternyata nggak bisa nih pakai Excel. Seingatku tuh bisa pakai Excel, cuman nggak tahu nih formatnya XLSS atau XLSX. Yang depannya itu ngaruh nggak ya, Ari? Yang mana? Yang ini ya, yang CSV ya? Bukan yang sebelum, yang kayak itu kan cuma nama underscore orang ya. Oh Dia ya. kan nama-nama gitu. Ngaruh nggak? Oh ini, nama ini ya, nama underscore ini. Mm-mm. Kan itu kan nama Ini underscore. ya, ini sebenarnya nama variabel. Jadi nggak ngaruh banyak. Jadi Oh, lagi berarti itu nggak ngaruh dengan file yang kita save. nggak, ya yang ngaruh tuh ini tuh sebagai variabel aja. Jadi saat kita manggil nih filenya, nah, itu di Arne kita sebut sebagai apa? Nah ini Oh, disebutnya sebagai data siswa. Karena pas kita panggil, yang dipanggil siswa. Atau mungkin kita ganti deh ya, jangan data siswa. Nama orang, tadi kan ngetik nama orang ya. Tapi isinya data siswa. Red, table, file, data siswa, data header, sama terus. Nah, kita panggilin nama orang. Nah, isinya sama kayak data siswa. Jadi, ini tuh sebagai variabel yang bakal kita panggil aja. Yang depannya. oh, Hmm. Nah, sebenarnya selain pakai read table itu, bisa pakai juga pakai read CSV. Oh, enggak. Kok nggak ada ya? Bentar. Read table di CSV kok nggak bisa? Hmm. Delim. Oh, sorry. Read CSV ini kalau filenya bentuknya CSV. Kalau di modul kan ada juga nih yang read CSV. Ini kalau semisalnya file kita bentuknya .csv. Cuman ini kenapa ya? Ini fungsinya nggak nemu. Mungkin belum diimport kayak butuh butuh library-nya kali ya. Aduh, CSV2 delim. Nah, oke. Kalau di modul sih kita bisa juga ngetiknya gini.
scan dat data data siswa DAT what kenapa nih aspect a real got A2. Oke, enggak jangan list deh. Nah, kita bisa gini juga nih. What karakter pas munculin kayak gini datanya. Kalau ini beda ya, beda kayak readable ini. Kalau readable ini langsung jadi table. Kalau scan ini kita ngebaca semua data yang ada di sini. Kalau pakainya scan, jadi semua datanya kepanggil nih. Kalau pakai scan, nah, hasilnya kayak gini. A1, A3, A8, A3, Budi. Itu dibaca dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini ke sini. Kalau pakai scan. Eh, Nah, itu ngaruh. Kalau ininya kita ganti. Misal logika. Ternyata nggak bisa. Kalau pakai numerik juga nggak bisa sih. Oke, jadi misalnya gini. Jadi semisalnya datanya isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ininya kita ganti nih jadi numerik. Kita coba deh ya. Nah, ini FS, data siswa. Ini udah banget ini ya. Jangan data siswi kali. Ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save. Kita panggil data siswa. Bentuknya numerik. Bener ini. Oh, bukan. Apa pakai double kali ya? Oh ya, pakainya double, bukan numerik. Nah, kita panggil kayak gini. Kita coba kelasnya. Nama orang. Nah, jadinya numerik. Oke. Nah, ini contoh ngambil ini ya, membaca file di R. Banyak ada yang tadi tuh bisa pakai scan, bisa pakai read readable, bisa pakai read CSV sih sebenarnya, cuman di aku nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ada juga di modul nggak juga bisa bacanya pakai read FV. Pokoknya intinya ya, eh di R tuh banyak banget fungsi yang bisa dipakai buat ngebaca file. Ya mungkin Excel ini sebenarnya bisa dibaca, cuman nggak tahu nih fungsinya yang mana. Mungkin sih gitu. Hmm.
Nah, penjelasan parameter-parameter yang dipakainya ada di modul. Jadi scan ini kan parameternya watt. Watt ini apa? Watt ini bisa dicek di modul. Watt ini sebagai menentukan ini buat nentuin tipe data yang bakal muncul saat kita panggil dan saat dibaca. Kalau dibacanya angka semua, terus wattnya adalah double ya. Double ini sebenarnya numerik juga. Nah, semisalnya yang datanya juga isinya angka, berarti saat kita panggil pakainya double, itu munculnya angka juga. Nah, gimana nih? Ada yang pengen ditanyain lagi kan nih? Lumayan, emang harus praktik sih, udah coba-coba kayak gini ya. Gimana guys? Halo, cek sound. Pada hilang. Ini di modul ada kan? Di modul ada, jadi tiap parameter ini tuh bisa dicek kok satu-satunya tuh apa gitu, Wat. Nah, cara pakainya kayak gini. Di dalam koma kita pasang lagi gitu. Di modul ada kok. Jadi ini aku cobain praktekinnya gimana. Kayak gini sih praktekinnya gitu. Nah, ada juga nih cara nulis. Misal aku kan tadi kan baca file dari folder sini, terus kita masukin ke sini. Gimana kalau sebaliknya kita nulis di sini, terus muncul di sini. Nah, itu bisa pakai fungsi write. Misalnya aku punya variabel deh ya, x. X ini sebuah vektor. Ya, gimana? Gimana? Nah, misal aku punya vektor nih C 1 sampai 10, terus pengen di save nih sebagai file biar bisa kita buka di sini. Terus uh, perintahnya apa? Perintahnya write x. X ini yang tadi kita tulis ini. Terus file. Nah, file ini yang bakal keluarannya, bentuk filenya apa? Bentuk filenya kita kasih nama angka X. Nah, kita kasih sorry. Ini harus dikasih petik. Nah, baru dikasih ekstensi filenya karena bentuknya teks, kita kasih txt. Nah, kita cek nih, ada gak nih? Nah, ternyata ada nih angka X. Pas dibuka kayak gini, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi selain kita bisa baca file yang kita punya, kita juga bisa bikin sendiri di dalam R ini, kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita buat datanya di sini, bisa ke save ke yang di Notepad tadi ya? Bisa, gini, mungkin kita bikin data frame kali ya. Kumpulan data. Kita bikin data frame. Nah, editnya secara ini aja, secara GUI. Nah, kita edit di sini aja nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M, N, O, P, Q, R. Oke, kita cek datanya udah berubah atau belum. Nah, terus kita save nih, kita munculin write kumpulan data, terus nama filenya sebagai txt, kumpulan data.txt.
Wah, kenapa nih? Error in cut X file separator C. Wah, ternyata nggak bisa. Kalau bentuknya data frame. Sebenarnya ada sih cara yang lain. Cuman aku nggak tahu sih. Harusnya sih bisa. Cannot be handled by cat. Oh, di sini di R mah nggak bisa. Harus diubah dulu. Nah, oke lah. Bisa pun begini. Oh, coba deh. Oh iya, this cannot be handled by cat. Oh, oh ternyata nggak bisa nih data frame. Karena untuk write ini, untuk yang write ini Hmm. harus kita cek dulu nih datanya bisa kita cat atau enggak. Misal kalau yang tadi tuh X ya, kita cat X. Ternyata bisa di cat. Kalau Oh, ini nggak bisa. kalau ya kalau tadi tuh data frame nggak bisa kita cat. Nah, kita nggak bisa karena tipenya list. Karena analis nggak bisa kita write ini, jadi kita nggak bisa nih bikinnya pakai data. Data frame ini nggak bisa kita jadiin file dengan cara ini. Mungkin ada cara lain sih, pasti ada kok kayak gitu. Oke, oke, oke deh. Nih kita udah ngelewatin kegiatan belajar 2 ya. Nah ini nih, kita pindah ke kegiatan belajar 3. Gimana caranya bikin data di R. Nah, jadi bikin data di R tuh sebenarnya banyak banget cara-caranya. Misal tadi kan kita udah bikin tuh ya, gimana sih caranya bikin data dari 1 sampai 10. Kayak gini juga bisa sebenarnya, 1 sampai 10. Atau pakai C ini juga bisa, data 1 sampai 10. Nah, pakai misal aku punya variabel Y sebagai, nah pakai fungsi sec juga bisa 5, 10, 5. Cek. Nah, kita bisa pakai fungsi ini juga buat bikin data. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, aku main bikin data nih, mulai dari angka 5 sampai angka 10. Cuman, setiap setiap langkahnya itu bakal nambah 0,5. Nah, jadi munculnya bakal 5,5, 5,5, 6, 6,5, 7 sampai 10. Jadi datanya bakal kayak gini. Kalau ingin setiap datanya naik 0,5, bisa pakai sec ini. Selain 0,5 atau 2 gitu bisa. Bisa. 2. Nah, jadi Oh, munculnya 5, 7, 9. Nggak nyampe 10 karena kalau kita tambah 2 jadinya 11. Jadi oh cuma iya. segini datanya. Kalau pengen banyak lagi datanya lebih kecil lagi, 0,1. Jadi kayak beda gitu ya, bedanya. Ya,
Ya, jadi pengen datanya lebih banyak, kita bedain di sini aja. Di 0,1 ini. Dan ini terakhirnya sampai mana? Kita bisa pakai ini. Sequence. Oke. Nah, misalnya pengen kita cari nih rata-ratanya di sini. Tinggal kita cek aja nih min. Y. Ternyata rata-ratanya 7,5. Atau pengen nyari nih standar deviasinya di sini. Bisa pakai command std. Y. Sorry. Cannot, sorry. std itu, SD. Nah ini standar deviasinya 1,4. Enggak, dari data ini nih. Nah, atau enggak pengen nyari varian. Varian dari ya tadi nih. Ternyata variannya 2,21. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di R. Nah, ini fungsi-fungsi ini kita bisa bikin data. Ini buat kita baca. Ini buat kita nyari fungsi-fungsi yang spesifik. Nah, ini kan kita udah punya nih datanya. Cara panggil datanya gimana nih? Misal aku pengen dapat data dari 5,0 sampai 5,7 aja nih. Berarti di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita panggil nih. Y kurung kotak 1 sampai 8. Nah, munculnya 5, 0 sampai 5,7. Jadi walaupun datanya banyak, tapi kita cuma pengen panggil beberapa aja, bisa pakai ini nih. Atau kita pengen cari nih datanya yang dikurang dari 7. Y kurang dari 7. Bisa gak ya? Oh ternyata kayak gitu. Oh gimana ya? Gini kayaknya. Nah gini. Jadi Y kurang dari 7. Nah kita cuma munculin data dari 5 sampai 7. Sampai 0,9. Karena cuma sampai di bawah 7. Kalau mau sampai Sama dengan sama dengan 7. 7, kita pakai tambah sama dengan di depannya. Kayak gini. Oh. Nah, misal pengennya di tengah-tengah nih. Cuman dari 6,7 sampai 7,3. Y Y kurang lebih dari sama dengan 6,7 dan Y kurang dari sama dengan 7,3 deh ya. Nah, jadi datanya kayak gini. 6,7 sampai kenapa 7,2 ya? Kurang dari sama dengan padahal. Apa datanya sampai sini? Kalau kurang, kalau kurang 4. Lah, entah kenapa. Harusnya sih 7 sama dengan tuh sampainya sampai 7,3, cuman entah kenapa di sini cuma nyampe 7,2. Bisa diakali sih pokoknya kita ambil yang belakangnya aja. Depannya. Jadi kalau pengen ngambil 6,7 sampai 7,2 sebaiknya ngambilnya kayak gini. Jadi kayak gini bisa. Nah, kalau datanya digabung bisa gak ya bentar. Misalnya aku cuma pengen ngambil 50 sampai 55 tapi ngambil 72 sampai 75 juga. 72 70 sampai 75 juga. Coba nih ya. Y Y lebih dari sama dengan 5
dan Y kurang dari sama dengan 5,5 atau Y lebih dari sama dengan 7 dan 7 kurang dari 7,5. Ini dikasih kurung harusnya bisa. Nggak bisa pakai kurung. Coba ya, bisa gak ya kayak gini? Ternyata nggak bisa. Berarti caranya, Mungkin setelah kata dan ada Y lagi kali. oh iya, sorry, ternyata kelupaan angka Y. Ini ya, nah gini ya harusnya ya. Coba ya, oh nggak bisa. Kalau Y dan, oh ini kita nggak tambah Y. Oh gini ternyata. Iya ya, jadi setelah dan itu kita harus pakai Y lagi. Jadi kalau pengen ngambil 5 sampai 5, tapi ngambil juga 7 sampai 7,5. Caranya bisa kayak gini. Y, Y lebih dari sama dengan 5, Y kurang dari sama dengan 5, atau Y 7,7, Y lebih dari 7, dan Y kurang dari 7,5. Gini ngambilnya. Tuh. Nah, nah gitu ya. Jadinya kalau pengen ngambil data-datanya, misal punya data-datanya yang pengen diambil kayak gimana aja, kayak bisa ikut cara kayak gini. Nah, ada juga bikin data pakai nama pakai fungsi GL. Saya punya variabel M, GL 3,5. Kita lihat datanya. Nah, datanya kayak gini. Jadi eh, jadi ini ada levelnya 1, 2, 3. Terus, nah ini karena awalnya 3, berarti levelnya sampai 3, 1 sampai 3. Terus karena di belakangnya 5, pengulangannya jadi 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Kalau kita pakai fungsi GL atau namanya generate level. Nah, misal aku pengen bikin generate GL ini, tapi jumlahnya cuma sampai 6 aja isinya. M, gini hasilnya. Satunya 5 kali, tapi cuma sampai 2. Tapi levelnya ada sampai 3. Kayak gini. Kalau kita pakai GL, terus kita batasin cuma 6 data aja, yang diulangi cuma 1 5 kali, terus 2-nya cuma sekali. Kayak gini. Nah, kita juga bisa bikin data dengan cara kayak gini juga, pakai GL. Misal pengulangannya 2 kali. Terus, sorry. Misal levelnya cuma ada 2. Terus pengurangannya 4 kali. Kita kasih label nih, tiap tiap levelnya. Label C, pria. Ini label pertama, ini label kedua.
Nah, hasilnya kayak hasilnya kayak gini. Pria-pria, pria 4 kali, wanita 4 kali juga. Levelnya ada pria sama wanita. Nah, semisal kalau labelnya ada 3, bisa gak ya kalau labelnya ada 3, misalnya anak M, bisa. Tapi karena levelnya cuma 2 yang awalnya nih, kita cuma munculin datanya pria-pria 4 kali, wanita 4 kali, tapi levelnya ada anak juga. Gitu. Kecuali saat kita bikin levelnya 3, baru muncul anak-anak. Gitu. Kalau 4 dibuat di situ error nggak dia, Ri? Ya, misal 4 ya, tapi labelnya cuma 3. Kita coba. Mm-mm. GL 4. Kita lihat. Nggak bisa. Oh, error Nggak berarti bisa. ya. Error karena levelnya kelebihan, cuman labelnya kecil. Labelnya dikit, Oh, lebih kecil dari level gitu. oke, oke, oke. Berarti labelnya yang lebih banyak nggak apa-apa, yang penting jangan levelnya gitu lah ya. Iya, tuh. Oke. Nah, juga kita bisa bikin data pakai expand.grid. Misal data kita punya variabel P namanya expand.grid, terus tinggi. Nah, bakal jadi bakal jadi header pertama, tingginya 60 sama 80, terus beratnya C 100, 300, gendernya C pria, wanita. Oke, kita lihat datanya. Ada error. Oh, ini kita kasih cek. Ini C. Nah, oke. Nah, datanya kayak gini. Jadi mirip kayak yang tabel tadi tuh, yang A1, A2. Kita bisa bikin kayak gini juga. Nah, karena karena datanya ada 2 ya. Sorry. Karena tinggi ini adanya 60 sama 80, terus 100 sama 300, datanya kayak gini sih, 60 100 pria, 80 100 pria, 60 300 pria, 80 300 pria, kayak gitu. Tunggu tinggi C. Aduh. Lihat yang di sini nih, nggak ngerti nih, Ri. Ya, jadi karena kita tingginya ada 60 sama 80, tiap data tuh bakal ada, sorry, terus tingginya ada 60 80, beratnya ada 100 300, gendernya ada pria wanita. Itu setiap datanya bakal masuk. Jadi 60 sama 100 tapi pria masuk. Terus 80 tapi 100 terus pria datanya masuk. Terus 60 300 eh, wanita pria baru masuk. Eh Ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita punya data kayak gini. X plus 1, X plus 2, X plus 3. Nah, ini bakal kita kali rainbow, kita kali pelangi gitu. Oh, oke, Datanya oke. bakal muncul kayak gitu. Jadi ini ditambah ini, ini kan kalau di faktor kan kita kali ini. Jadi pokoknya ini ketemu ini ketemu ini gitu. Jadi semuanya Oke. datanya bakal ada. Kalau semisalnya kita nih ya, kita coba aja nih, masukin tingginya 100. Bisa gak?
No, 100 juga ikut. Itu. Berarti dialah yang buat kemungkinannya lah tuh ya kan, Ri? Iya, Oh, kita misal cuman satu. Oke. Nah, berat tuh pasti 100 gitu. Kalau kita cuma ngisinya 100, kalau misalnya ngisinya 200, jadi yang tingginya 600, beratnya 200 bakal ada. Terus tingginya 80, beratnya 200 bakal ada kayak gitu. Hmm. Kayak apa ya? Kayak sampel peluang lagi ya? Iya, kayak sampel peluang bisa. Nah, nah ini kan datanya berurut ya. Semua data jadi ada nih. Ada juga nih kita bisa bikin data secara acak. Nah, ini di di modul di halaman 3.22, nah itu ada tuh tabel 3.7. Itu bermacam-macam fungsi-fungsi buat bikin data random atau data acak. Oke. Nah, ini kita coba deh ya. Nah, misal aku punya data nih ya, N dari 10 sampai 100 nih. Nah, ini kan eh, nah, datanya kan 10 sampai 100 itu berurutan. Misalnya aku pengen bikin data acak nih dari data yang ada nih. Aduh, masa mati. Bentar. Nah, kita pakai teorinya Gaussian. Nah, manggilnya kita coba bikin nama variabelnya Gaussian. Manggilnya pakai Rn, ini Rn ya? Rn to Rm. Nah, ini datanya tadi kita N, terus ini rata-ratanya, terus kita pengennya ngambil dengan standar deviasinya 13. Kita coba ya. Nah, oke. Baru kita muncul ini, Gaussian. Nah, ini bakal muncul data-data acak berdasarkan data yang kita punya dengan standar deviasi 13. Nah, munculnya kayak gini, data-data acaknya. Terus kita juga bisa pakai teorinya eksponensial, RXP. Kita pakai data yang tadi aja N, tapi rate-nya sama dengan 1. Kita coba ya. Nah, ini data-data acaknya. Hmm. Ada juga kita pakai teori gamma, R gamma, N. Wah, nggak tahu nih kalau gamma ada pakai shape, nggak tahu shape-nya apa. Pokoknya kayak gitu. Nggak harus diapalin semua. Setahu nggak harus diapalin semua. Kecuali kalau kita udah pakai data-data acak ini. Cuman cara pakainya begini. Ya, yang contoh mudahnya yang tadi sih, yang Gaussian. Kita cuma butuh datanya, terus butuh rata-ratanya, sama standar deviasinya. Nah, di dalam fungsi R6 ini atau teorinya Gaussian, itu pasti ada rumusnya Gaussian itu kayak gimana? Kayak gitu sih. Jadi fungsi itu kayak gini, fungsi R6 tuh. Munculin data-data kayak gini. Nah, di halaman selanjutnya, halaman 3.23 itu ada tabel 3.8. Ini contoh-contoh operasi dasar di R. Jadi semisalnya aku punya A, A ini 3,
A ini 3, terus B ini min 2, terus C ini A dikali 2. Kita lihat nih, A ini kan 3, terus B ini min 2, C ini A kali 2, 6. Nah, ini operasi dasar nih. Eh, ini operasinya nih, kayak kita pakai perkalian, kita pakainya bintang. Misal, eh, pertambahan tetap pakai tambah, misalnya A tambah A, hasilnya 6, karena 3 tambah 3, 6. Terus A dikurang B, hasilnya 5, karena eh, A dikurang, karena 3 dikurang min 2, hasilnya jadi 5. Terus kalau pembagian kita pakainya, R ini pakainya garis miring. Misal A dibagi 3 sama dengan 1. Terus ada lagi perpangkatan. Perpangkatan itu pakainya kayak gini. Misal A pangkat 3, 27, karena 3 pangkat 3 juga 27. Ini perpangkatan pakainya tanda panah ke atas. Nah, ini operasi dasar yang ada di R. A pangkat 2 bisa nggak tuh, Ri? Kenapa? A pangkat 2. A Berarti pangkat 2 bisa Hah. 9. Jadi kan A ini kan 3 ya. Jadi kita A pangkat 2 jadinya 3 gitu. Ya, ya, ya. Nah, 3 kali 3 gitu ya. Ya, misal kita kayak contoh aljabar deh ya. A pangkat 2 ditambah ditambah eh ya ditambah 3 13 13A ya. Nah, 13A itu kalau dalam operasi di R tuh bakalnya gini. 13A. Nah, itu harus Itu enggak apa? ya. Oh, gini. Misal aku punya gini nih. X pangkat 2. Kita tulis aja deh ya. Bentar. Ini aku kasih soal. Ini X pangkat 2 plus 6X plus 3. Nah, itu ditulisnya kayak gini. A pangkat 2 tadi apa? Ditambah 6 dikali A ditambah 3. Nah, ini tulisnya kayak gini. Nih. Yang ini tuh kalau diubah jadi kayak gini. Kita bisa ganti nih A ini sebagai X, karena kan A ini kan variabel, bisa diganti juga X. Tuh. Kita cek nih hasilnya gimana. Hasilnya 30 gitu, karena kan A-nya 3, angkat 3, 3 pangkat 2, 9, 9 ditambah 6 kali 6 kali A, 6 kali A, 6 kali 3 ya. 6 kali 3 6 kali 3, terus tambah ditambah 3. 3, hasilnya 30, kayak gini. Gitu. Nah, kita juga bisa bikin data dengan cara scan juga nih, yang dari fungsi scan. Misal J scan ada 3, ada 2, ada 3, ada 7, ada 2, 32, ada 18. Terus enter lagi. Nah, ini bakal jadi data 2, 3, 7, 32, 18. Jadi kita bisa bikin data juga dengan cara scan ini.
Nah, ada juga pakai cara sequence. Sequence 4, 4, 10. Nah, ini datanya bakal kayak gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus berulang sampai 10. Kalau kita pakai sequence, datanya kayak gini. Terus ada lagi. Nah, ini kita bisa taruh juga nih. Misal kita punya data C 2 sampai 6. 2 sampai 6. Kan? Nah, terus kita jadiin sequence. L ya, variabelnya L. Terus jadiin sequence. Sequence, masukin N-nya. Nah, isinya gini, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6. Karena yang ada di dalam N ini 2, 3, 4, 5, 6. Dijadiin sequence 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin buat hari ini sih sampai sini aja dulu kali ya. Sebelum aku tutup, barangkali ada yang pengen nanya lagi nggak nih? Kalau aku sejauh ini belum sih. Tapi nanti kalau bingung pasti nanya. Tapi sejauh ini udah paham banyak kali ya? Insya Allah. Tinggal Atau bukan nih atau skip nih? istilah gitu ya. Insya Allah paham sih. Gimana? Ya ada ya. Nggak apa-apa kalau pengen tanya-tanya, tanya aja. PC aku juga bisa sih, boleh. Kalau lagi luang sih, nggak apa-apa, PC aja. Kalau pengen nanya-nanya. Oke, baiklah. Ya, ntar Oke. dicoba-coba dulu. Ya, coba-coba dulu aja. Ikutin yang ikutin dari modul juga dari awal paham kok. Iya. Ya, yang penting tuh kita bisa install, bisa buka sampai sini, itu udah bisa kok ngikutin modul. Iya. Ya, oke. Yap. Ih, di saat sini sampai saat sini berarti next nanti kita ke ini ya, ke modul 4 pengolahan objek. Jadi sedikit ini jadi di situ kita bakal ngubah nih objek-objek dari tadinya numerik bisa kita jadi sebagai logika. Iya benar. Kedepannya kayak gitu sih di modul 4 itu seingat aku. Nah, oke. Mungkin sudah sampai saat ini deh. Sudah sampai sini saja ya. Kayaknya udah Ya, terima kasih, Airi. pas aku juga Thank you. Udah Ari. banyak ya karena kadang ribet juga nyampein nyampein kayak gini tuh. Benar-benar. Udah mau banyak 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 hal yang nggak apa tuh. Kalau sebagai orang awam kan, ini apaan ini error apa pasti kayak Iya gitu. lagi. Iya kan? Oke, jadi dah. Thank you, Airi. Guys ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.